Minyak goreng yang sempat langka dan harganya yang masih tinggi membuat pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai besok. Presiden Joko Widodo berharap keputusan ini memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri dan harganya terkendali. Setelah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, larangan ekspor sebenarnya berlaku untuk RBD palm olein, yakni salah satu hasil olahan CPO yang menjadi bahan baku minyak goreng. Larangan ini berlaku hingga harga minyak goreng curah turun menjadi Rp14.000 per liter. Jadi sekali lagi ditegaskan, yang dilarang adalah RBDO palm olein yang HS-nya ujungnya 36, 37, dan 39. Pelaksanaan diatur oleh Menteri Perdagangan, Permendak, yang tentunya sesuai dengan aturan WTO. Ini dapat dilakukan pembatasan atau pelarangan sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Ekonom Bima Yudhistira menilai kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng lebih banyak merugikan. Dampaknya langsung dirasakan kepada para petani. Jadi shock terapi yang ditujukan bagi pengusaha-pengusaha sawit yang kemudian nakal, ini justru berbalik arah jatuhnya harga tandan buah segar di level para petani. Dan ini salah satu masalah serius di dalam kebijakan pemerintah karena ketidakjelasan, tidak disertai oleh peraturan Menteri Perdagangan, ini imbasnya justru merugikan para petani. Ada 2,6 juta keluarga petani yang harus menanggung kehilangan harga tandan buah segar di saat harga CPO internasional terus meningkat. Akibat kebijakan ini, jutaan petani sawit menderita karena harganya anjlok lebih dari 40%. Belum lagi devisa negara yang hilang karena dilarangnya ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Lalu yang paling penting, apakah kebijakan ini bisa menurunkan harga minyak goreng di pasaran? Selamat malam pemirsa, drama minyak goreng sepertinya masih belum akan berakhir setelah kemarin ditetapkan tersangka yang diduga ini menyebabkan mengapa minyak goreng mengalami kelangkaan dan ada penyimpangan dalam kebijakan berkaitan mengenai DMO. Nah, malam ini ada yang juga menarik karena baru saja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto menggelar briefing media yang intinya memberikan penjelasan lebih lanjut berkaitan mengenai pelarangan ekspor dari CPO. Dan berikut adalah pernyataan beliau yang disampaikan pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Agar tidak terjadi perbedaan interpretasi mengenai kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya dalam rangka penyediaan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter yang merata di seluruh Indonesia. Sesuai dengan keputusan Bapak Presiden mengenai hal tersebut dan memperhatikan pandangan dan tanggapan dari masyarakat, kebijakan pelarangan ini didetailkan, yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD palm olein, POME, dan used cooking oil. Ini seluruhnya sudah tercakup di dalam peraturan Menteri Perdagangan dan akan diberlakukan malam hari ini jam 00. Karena ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini akan berlaku tanggal 28 atau malam ini jam 12 malam. Sekali lagi Bapak Presiden memperhatikan kepentingan masyarakat dan Bapak Presiden kembali komit bahwa rakyat Indonesia adalah prioritas utama dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebijakan ini memastikan bahwa produk CPO dapat didedikasikan seluruhnya untuk ketersediaan minyak goreng curah dan harganya Rp14.000 per liter terutama di pasar-pasar tradisional dan untuk kebutuhan UMK. Nah, kebijakan tersebut
ini akan berlaku sekali lagi ditegaskan 28 April, yaitu malam ini pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini akan berlaku sampai harga minyak curah bisa dicapai di Rp14.000 per liter. Terkait dengan pelaksanaan dan implementasi kebijakan tersebut, tetap sama dengan yang disampaikan kemarin, yaitu pengawasan larangan ekspor dilakukan oleh Bea dan Cukai, dan untuk pelaksanaan distribusi hasil CPO dan produk turunannya, tentu kalau ada pelanggaran akan ditindak tegas karena Satgas Pangan, Bea Cukai, kepolisian akan terus mengawasi, demikian juga dengan Kementerian Perdagangan. Demikian penjelasan ini. Semoga dengan penjelasan ini seluruh pihak yang terkait menjadi paham, dan ini sudah Bapak Presiden minta agar seluruhnya mendapatkan penjelasan yang detail sesuai dengan Permendak yang diterbitkan hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pernyataan yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto beberapa waktu silam berkaitan mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai pelarangan ekspor dari minyak sawit itu sendiri. Jadi setelah Presiden menyatakan pelarangan ekspor CPO, nah ini ternyata berbuntut pada turunnya harga. Nah oleh karenanya memang berkaitan tentang hal itu, kita mengangkat tema mengenai pemerintah larang ekspor bahan bakar minyak goreng, apakah harga juga akan turun. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Kita sapa dulu satu persatu. Yang pertama ada Bang Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Bang Andre, selamat malam. Sehat Bang Andre? Ya, alhamdulillah sehat. Ini kalau kita lihat udah mulai agak tegang wajahnya setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Menko gitu ya. Berikutnya di sebelah Bang Andre ada Pak Gulat Manurung yang merupakan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo. Pak Gulat, apa kabar? Boleh digunakan mic-nya untuk bisa menyapa dari pemirsa dan juga konstituen atau teman-temannya Pak Gulat. Halo petani sawit Indonesia, harap tenang ya. Harap tenang, Iya. harap tenang karena semakin panik dengan pernyataan barusan. Di sebelah kiri saya ada Mas Ahmad Tauhid, Direktur Eksekutif dari Indef. Mas Tauhid, sehat? Sehat, selamat malam. Dan terhubung bersama kami dari Kantor Staf Presiden, Pak Edi. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah. Baik. Kita konfirmasi dulu nih ke Pak Gulat. Sudah mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Menko dan pernyataan yang baru saja keluar dari Anda sebagai Ketua Apkasindo adalah harap tenang. Kenapa begitu Pak? Baik, yang pertama tentu saya harus menenangkan 16 juta petani saya di 22 provinsi. Kita harus berkeyakinan bahwa tujuan Pak Presiden baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita juga jangan terlampau panik. Sesungguhnya mau dilarang atau tidak pun namanya CPO, itu nggak ngaruh, itu nilainya cuma 7,1% dari total ekspor Indonesia. Nah, yang kita pikirkan sekarang bagaimana keseriusan pemerintah menegakkan daripada permintaan 01, ya kan Bang Andre? Harus, kalau mau dijual maka kita beli. Kita beli adalah tegakkan itu permintaan 01. Dan himbau semua gubernur dari 24 provinsi sawit, itu baru 8 gubernur yang sudah membuat peraturan gubernur tentang tata niaga TBS. Paksa supaya petani terlindungi, tanpa itu maka akan terjadi seperti yang 4 tahun terakhir, babak belur. Nah itu dia, ketegasan tentu kami juga minta juga ketegasan, demikian. Tapi Anda sudah merasakan drop harganya sampai 1.500? Bukan 1.500, 800 rupiah. 800 Iya. rupiah per kapan? Itu fakta, itu pada setelah tanggal 22, 23, 24, 25, 26, itulah nama titik kritis daripada kami petani sawit, yang tadinya kami memperkirakan turunnya sekitar 300 ke 500, tetapi faktanya sampai 800. Rata-rata di tingkat petani yang tidak ada pergubnya. Tetapi alhamdulillah yang ada pergubnya seperti di Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan itu agak terproteksi karena adanya pergub tata niaga TBS. Tapi yang ya turunnya kurang lebih ya tetap aja sekitar 1.200 dari harga normal 3.900. Tapi paling tidak bantingan itu agak lebih selamat yang ada pergubnya gitu. Nah kemarin diasumsikan kalau petani yang plasma akan selamat, tidak juga.
kena blender juga semua dengan harga itu. Makanya saya sepakat tadi Bang Andre ada bilang, ya sepakat. Kalau mau kita memberlakukan CPO, termasuk yang dilarang, kami nggak keberatan. Tapi selamatkan kami petani sawit. Pertegas itu Permentan 01. Himbau semua gubernur supaya membuat Pergub Tata Niaga TBS. Itulah cara melindungi kami petani sawit. 16 juta bergantung kepada sawit Indonesia yang kami kelola dan tentu multiplier efeknya itu adalah berbeda. 1 hektar itu kebun korporasi, sama dengan 1.000 hektar itu kebun petani. Jadi dahsyat sekali. Ya. Jadi turunnya luar biasa, pemirsa, setelah pernyataan yang disampaikan itu dari 3.900 menjadi 800 rupiah. Itu kerugiannya berarti perkiraan berapa, Pak? Apanya? Kerugiannya. Ya kalau kami hitung setelah tanggal 22, 23 sampai 26, kami hitung itu di 22 provinsi Apkasindo itu 11,7 triliun. 11,7 triliun. Iya. Asumsi yang saya gunakan adalah dengan pendekatan-pendekatan yang ada dan saya cek kami sudah buka posko pengaduan TBS dan kecurangan. Nah itu menandakan bahwa peraturan Menteri 01/2018 Permentan itu tidak berlaku dalam kondisi yang ekstrim pada saat 23 sampai 26. Tidak ada patokan yang mereka pegang, jadi semuanya suka-suka gitu. Jadi kalau sudah Pak Presiden sudah mengatakan, saya nggak terkejut. Karena dicabut pun nggak masalah, 7,1% kok ekspor. Persoalannya sekarang sejauh mana Menteri Pertanian, sejauh mana kita bisa menegakkan Permentan 01 sebagai patokan satu-satunya penentuan harga TBS gitu. Ya. Dan sampai saat ini masih belum tegas di daerah. Ya buktinya 4 hari 5 hari berlalu patokan ditentukan Dispun, katakan di Provinsi Riau 3.900 untuk umur 10 sampai 20, toh juga TBS kami dibayar cuma 1.400, 1.800. Sumatera Barat lagi 4.200 tadi mereka penetapan. Saya tanya, teman-teman kita ada WA grup, mana ada Pak? Kami dibayar cuma 2.100. 1.000 lah. Sudah. Ada pergubnya tapi tetap saja harganya di bawah Ya berarti. paling tidak saya melihat bantingannya nggak sekeras teman-teman yang tidak ada pergub gitu loh. Oke, Mas Andre. Ya, jadi gini Mbak Brigita. Yang perlu dipahami adalah semangat pelarangan ekspor CPO dan turunannya. Kalau kita dengar tadi sore itu saya sempat telepon Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Pak Oke. Saya tanya, ini RBD Palm Olin atau CPO yang lain-lain? Beliau menyampaikan ke saya hari ini setelah buka puasa akan ada rapat kabinet ya. Berapa menteri akan memutuskan. Nah, tapi bocorannya kemungkinan ada 12 item sampai use cooking oil kalau tidak salah. Nah, kalau itu terjadi berarti kan semuanya yang dilarang untuk ekspor. Nah, yang perlu dipahami oleh masyarakat dan juga petani sawit bahwa ini adalah shock terapi atau memberikan efek jera kepada oligarki, bukan ke petani sawit. Nah, ini yang harus ditetapkan juga oleh pemerintah. Sebenarnya instrumennya sudah ada yang tadi disampaikan Bang Gulat, Permentan nomor 1 tahun 2018. Bagaimana ada aturan untuk pedoman untuk penetapan harga TBS Mbak Brigita. Nah, jangan sampai Permentan ini macan kertas. Sama kayak Permendak nomor 6 tahun 2022, lalu Permendak nomor 11 tahun 2022, dan Permenperin nomor 8 tahun 2022. Semua tiga-tiganya macan kertas. Dan jangan juga Permenperin ini juga macan kertas. Di saat pemerintah menetapkan larang ekspor malam ini, per jam 00 dengan Permendak baru kita belum tahu nomornya nomor berapa ya. Iya. Ya karena memang masih menunggu keterangan resmi pemerintah karena setahu saya sekarang para menteri masih rapat. Nah, kita menunggu keterangan pemerintah dan ingin memastikan ini mungkin menteri-menteri yang menonton ya. Anda akan mengumumkan peraturan menteri Permendak yang terbaru, tapi tolong Permentan nomor 1 tahun 2018 itu jangan jadi macam kertas. Jangan sampai oligarki melakukan perlawanan kepada pemerintah dengan menghukum teman-teman petani. Iya. Jadi bentuk perlawannya seperti itu, dugaan saya ya. Bentuk perlawannya seperti itu. Karena baru Presiden mengumumkan tanggal 22, saat langsung 23, 24, 25 harganya diturun. Padahal ekspornya masih boleh. Dan juga kita tahu tangki penimbunan untuk produksi CPO itu ada 2 minggu ya Bang? Ya 2 minggu, dan produksi tangki untuk minyak goreng itu udah 4 minggu. Nggak ada alasan tiba-tiba harga TBS turun. Nah dugaan kami
Ya, ini perlawanan oligarki terhadap pemerintah dan pemerintah harusnya tidak ragu untuk menegakkan aturan. Ya, negara ini tidak boleh kalah oleh oligarki. Ya, Permendak nomor 6 tahun 2022 itu sebenarnya sudah tepat. Kita menetapkan DMO, DPO, tapi ada perlawanan. Ya, di mana perlawanan itu minyak goreng itu langka. Akhirnya pemerintah mengeluarkan Permendak nomor 11 dan Permenperin nomor 8 tahun 2022 dengan mengembalikan kepada mekanisme pasar untuk minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah 14.000 per liter, dan alhamdulillah sampai sekarang minyak goreng curah itu masih di 19.000 20.000 per liter dan juga stoknya terbatas. Jadi intinya apa? Apapun aturan pemerintah yang akan diumumkan malam ini, ketegasan dan implementasinya penting, Mbak Brigita. Termasuk melindungi petani sawit, yaitu tegaknya Permentan nomor 1 tahun 2018. Karena sekali lagi, kewenangan penetapan harga TBS itu sesuai pasal 6 Permentan nomor 1 tahun 2018 ada di gubernur dengan tim yang dibentuknya. Nah, tinggal bagaimana nanti pemerintah, aparat penegak hukum menegakkan hukum. Termasuk nanti pasti kita lemahnya soal penegakan hukum. Kalau penegakan hukum itu berani, tapi berani juga jangan yang kecil-kecil, tapi sama oligarki, ya. Jangan GM-nya, jangan senior manajernya, CEO-nya, ownernya yang harus dikejar oleh aparat penegak hukum, sehingga itu memberikan betul-betul efek jerah kepada oligarki-oligarki yang menurut saya merugikan rakyat Indonesia. Aturan ini tadi kalau saya kutip dari Bang Andre, jangan jadi macan kertas. Karena jika tidak, maka petani lagi yang kemudian dirugikan. Ada 16 juta petani yang menjadi anggota dari Apkasindo yang dimungkinkan akan semakin tercekik apabila ketentuannya tidak jelas dan implementasinya tidak tegas. Sesaat lagi kita akan lanjutkan dan kita akan coba update pernyataan yang disampaikan oleh Presiden pada pukul 20 tadi. Sesaat lagi tetap bersama kami. Setelah Menko Perekonomian tadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat melakukan media briefing untuk bisa menjelaskan lebih lanjut berkaitan mengenai pernyataan Presiden. Nah, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi Presiden juga mengeluarkan statement atau pernyataan, dan berikut kami putarkan kepada Anda pernyataan Presiden. Namun tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam wabarakatuh hingga pasokan melimpah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kesadaran industri minyak sawit untuk mengikuti dengan seksama dinamika di masyarakat mengenai dalam negeri. Penuhi dulu larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak melihat kapasitas produksi. Saya ingin menegaskan dalam negeri bisa bagi pemerintah dengan mudah kebutuhan pokok masyarakat adalah volume bahan baku minyak goreng ini yang prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap jauh membuat keputusan daripada kebutuhan sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia yang sangat besar. Ironis jika kita semua malah dan punya niat kesulitan mendapatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas. Saya minta para pelaku usaha dapat minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan padokan saya untuk mengevaluasi kebijakan dengan lebih jernih. Begitu saya sebagai Presiden negeri sudah tak mungkin membiarkan itu terjadi. Ekspor sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung dan negara perlu pajak sudah mengupayakan berbagai kebijakan devisa. Negara perlu belum efektif neraca perdagangan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor pokok rakyat baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Demikian yang dapat larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi. Hasil panen petani yang euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker. Kami nanti akan coba putarkan lagi dengan lebih jelas supaya Anda juga bisa menyimak apa yang kemudian menjadi statement dari Presiden. Tetapi secara tegas Presiden menyatakan bahwa ekspor itu benar-benar dilarang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebelum kita ke Pak Edi, kita ke Mas Tauhid dulu. Mas Tauhid, memang ini akan menimbulkan dampak yang kurang baik. Tadi petani sudah merasakan dampaknya. Kalau dari Mas Tauhid sendiri catatannya? Ya, saya kira bukan hanya petani ya, tapi banyak pihak ya. Dari sisi keuangan negara
kita kehilangan pungutan ekspor, pajak ekspor, bahkan harus nambah dari pendapatan negara untuk program biodiesel. Kemudian dari devisa jelas berkurang ya 400-500 triliun. Saya kira kalau itu setahun diberlakukan dampaknya akan luar biasa. Dan yang paling penting adalah ya pertumbuhan ekonomi kita pasti akan turun begitu ya. Sawit itu menyumbang sekitar 34 sampai 3,5%. Otomatis kalau target 5% pemerintah nggak akan tercapai, berkurang 3,5% dari kalkulasi 100%-nya 5%, maka nggak akan tercapai. Kasihan juga bagi daerah-daerah yang katakanlah ekonominya bertumpu pada perkebunan sawit, bukan hanya petani, tapi sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan itu akan drop turun begitu. Saya kira itu sangat logis ketika harga memang secara internasional turun. Karena itu saya kira ya perlu dipikirkan ulang apakah kebijakan ini bersifat sementara atau sepanjang tahun. Nah ini juga harus dipikirkan karena kalau ini sampai akhir tahun dalam rangka agar harga hanya murah saja begitu di dalam negeri, maka dampak yang ditimbulkan dari harga itu ya tidak seimbang. Nah ini yang saya kira harus dipertimbangkan begitu. Saya kira kalau kita ingin memecahkan masalah ada kekurangan sekitar 2,7 juta ton begitu ya untuk minyak goreng curah, tidak perlu semuanya harus dilarang begitu ya. Ada beberapa bagian yang sebenarnya pernah diputuskan, tetapi ini soal implementasi, soal eksekusi yang kurang mantap sehingga semuanya harus digelontorkan dengan kebijakan kebijakan yang dahsyat dengan melarang CPO, dan ini dampaknya ke banyak pihak. Dan tentu saja kalau pelaku usaha yang diminta ya pelaku usaha tidak punya berbuat baik, mereka tidak akan membeli TBS dari petani, dan itu saya kira hukum alam dari kekuatan pasar begitu, dan ini harus dipertimbangkan apa mereka harus membeli kalau harganya atau tidak bisa ekspor, lalu barangnya mau dikemanakan, tangki hanya bertahan berapa 4 minggu, setelah itu mau dikemanakan barang itu, akhirnya apa ya mereka nggak akan membeli produk dari petani. Nah itu kan juga harus dipertimbangkan begitu. Tadi disampaikan ada kebijakan yang sepertinya masih tidak tegas dan tidak terimplementasi dengan baik, dan kemudian awalnya CPO tidak dilarang, pada akhirnya dilarang. Mas Tauhid melihat dengan kebijakan yang masih belum balance dan masih berganti-ganti? Betul, saya kira memang ini juga nanti kebijakan ini cenderung nanti akan berubah ya. Karena ini kan sifatnya sementara. Karena kita mengamati perjalanan kebijakan ini tentu tidak bisa kebijakan dari sisi perdagangan saja begitu ya. Misalnya saja kalau persoalannya adalah di minyak goreng curah, maka itu yang menjadi fokus karena yang kemasan memang sudah dilepas begitu. Nah minyak goreng curah kan ada problem bahwa harga keekonomiannya belum masuk begitu ya. TBS-nya mengikuti CPO internasional sehingga ada instrumen katakanlah subsidi yang sebenarnya tidak terlalu besar begitu. Biodiesel aja bisa di sekitar 8 juta aja bisa disubsidi, untuk minyak goreng curah sekitar 2,7 tidak bisa disubsidi, padahal untuk rakyat begitu. Ini yang nggak seimbang begitu, gimana keberpihakannya. Nah ini yang saya kira akhirnya kena semua dengan skema kebijakan yang ditelurkan. Yang kedua adalah soal distribusi. Memang di minyak goreng curah itu cukup kompleks ya, banyak UMKM dan sebagainya, mereka tidak punya izin, kemudian ikut masuk dalam program Sinas, yang saya kira itu menyebab mereka tidak terintegrasi dengan kebijakan, akhirnya distribusinya menjadi kacau begitu. Sisi lain bahwa untuk mendapatkan subsidi yang dipersyaratkan itu harus punya legalitas yang cukup kuat. Nah ini yang tidak jalan, tidak memahami tidak memahami problematika di lapangan. Nah ini yang saya kira menjadi problem kenapa kebijakan itu akhirnya tidak jalan begitu. Nah ini yang sisi ruang yang seharusnya bisa ditanggulangi lah begitu. Pak Edi, ini cukup miris Pak Edi, kebijakan yang baru saja dikeluarkan, baru disampaikan oleh Pak Menko, dan juga ketegasan yang disampaikan oleh Presiden, ternyata dampaknya luar biasa. Petani sudah merasakan, lalu apa pertimbangannya sehingga kemudian CPO pun pada akhirnya masuk untuk dilarang, Pak Edi? Ya tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya, bahwa kebijakan drastis ini kan diambil karena kebijakan-kebijakan yang sebelumnya tidak efektif, apapun alasannya. Alasan-alasan itu kan artinya persoalan-persoalan sebuah kebijakan tidak terlalu efektif itu kan bisa kelihatan, bisa juga tidak kelihatan gitu ya. Ada hal-hal yang juga tidak terlalu bisa secara kasat mata kita
kita lihat gitu ya. Nah, tapi pada intinya adalah keputusan sudah diambil. Nah sekarang kita semua kan punya kepentingan yang sama, yaitu supaya harga minyak goreng curah itu paling tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, yaitu 14.000 per liter. Sekarang kita punya kepentingan yang sama. Pemerintah jelas punya kepentingan untuk memberikan barang kebutuhan dalam hal minyak goreng dengan harga yang terjangkau ya, dan kemudian persediaannya juga atau stoknya juga banyak. Nah sekarang pengusaha juga punya kepentingan yang sama kan, karena kalau tidak segera tercapai maka larangan ekspor ini akan terus dilakukan. Oleh karena itu sekarang menurut saya sebaiknya kita semua fokus untuk bagaimana supaya menjadikan target harga minyak curah 14.000 itu tercapai, karena itu yang nanti akan menjadi indikator untuk dipertimbangkan sebagai faktor yang bisa digunakan untuk mencabut larangan ekspor. Ya, jadi sekarang kita fokus ke situ saja, dan kalau semakin cepat ini tercapai, maka dampak negatif untuk berbagai pihak tadi ya bisa diminimalkan. Dan Bapak Presiden kan sudah menyampaikan kan bahwa potensi dampak negatif itu kan bukannya tidak disadari, itu disadari. Oleh karena itu solusinya bagaimana? Ya mari cepat-cepat untuk supaya kita semua berusaha supaya target minyak goreng curah 14.000 itu tercapai, sehingga larangan ekspor ini bisa segera kemudian dicabut seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, karena itu yang menjadi ukuran. Ya, jadi memang harapannya supaya bisa segera tercapai. Kami sebenarnya juga sudah mengundang Kementerian Teknis, baik Kementerian Pertanian yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Andre, termasuk juga Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Perdagangan untuk bisa sharing bersama kita di sini bagaimana kemudian kelanjutan dari tindak lanjut kebijakan Presiden berkaitan mengenai pelarangan ekspor dari minyak sawit ini. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Sudah mendengar apa yang dijelaskan oleh tadi Pak Edi, seperti apa kemudian latar belakangnya Pak Gulat. Pak Gulat nih senyumnya udah sedih sekali. Sebenarnya sedih sekali. Kenapa? Ketika kami buka posko pengaduan dengan polosnya petani menunjukkannya Rp800, Pak, sebelumnya kami dapat 3.000. Saya nggak bisa mengatakan apa. Sebagai ketua umum, tentu saya akan mengatakan ini kepada dunia, kepada Indonesia. Ayo, ini saatnya kita tunjukkan nasionalis. Jangan gara-gara minyak goreng 16 juta orang rusak. Seperti kata Pak Tahut tadi, pendapatan negara rusak. Apa maunya? Kalau memang kita mau serius sungguh-sungguh, kecil itu minyak goreng. Kecil. Saya sudah pelajari itu perjalanan daripada minyak goreng yang curah. Minyak goreng itu semua ada di pabrik. Bang Andre, Mbak Tahut, kami sudah menjadi distributor, belajar. Ternyata masalahnya kecil. Harga minyak goreng yang dari pabrik itu hanya sanggup headnya sampai ke D1, 14.000. D1 ke D2 jebol, 19.000. Kenapa? Karena biaya beban daripada transport dibebankan ke harga head 14.000. Sesederhana itu persoalannya. Dana BPD PKS beratus triliun. Mau dibuat kemana itu? Kenapa enggak itu dibantu diselesaikan? Subsidi itu juga ongkosnya. Kenapa Pertalite di Papua, di Jambi, dimanapun sama harganya? Kenapa minyak goreng tidak bisa disamakan? Kok ribet benar sebagai seorang Menteri Perdagangan membereskan itu tidak bisa? Kami merasakan. Minyak goreng curah kewenangan Menteri Perindustrian. Perindustrian atau menteri apapun itu. Tapi kami sebagai petani sawit telah menjadi korban. Kami tidak keberatan mau dilarang ekspor apapun, tapi harga kami sesuai dengan harga yang ditetapkan melalui Permentan 01 dan peraturan gubernur. Sederhana kok, tidak ada yang lain. Kami mohon kepada Pak Presiden, kepada semua, supaya penegasan Permentan itu benar-benar. Supaya kami petani sawit selamat, Indonesia tentunya secara umum. Udah disampaikan belum kemarin? Ya, jadi gini Mbak Brigita, peraturan kan awalnya efektif 1 Februari itu kita pakai Permendak 6 tahun 2022. Nah, Permendak 6 2022 itu menetapkan DMO dan DPO. Nah, secara teori yang disampaikan, informasi yang disampaikan Kemendak ke DPR di Komisi 6, pemerintah itu berhasil mengumpulkan dalam 28 hari itu sekitar 702 juta liter. Lalu yang didistribusikan itu sebesar 551 juta liter. Ini informasi saya dapatkan dari Kementerian Perdagangan dalam rapat dengan Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan juga Pak Wisnu
Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Nah, lalu itu dalam 28 hari. Nah, sekarang Pak Edi mendengarkan itu sebagai KSP. Setelah Permendak 6 ini tidak dinyatakan tidak berlaku, keluarlah yang namanya Permendak 11 tahun 2022 yang menetapkan harga eceran tertinggi ya 14.000 untuk minyak goreng curah. Lalu minyak goreng dalam kemasan ditetapkan dengan mekanisme pasar. Lalu bagaimana soal minyak goreng curah itu diatur Pak Gulat di Permen Perin nomor 8 tahun 2022. Permen Perin itu mengatur produksi minyak goreng curah. Produsen-produsen itu mendapat yang namanya subsidi dari BPD PKS. Lalu kedua, di aturan Permen Perin nomor 8 tahun 2022 itu juga mengatur distribusi ke D1 dan D2. Jadi sekali lagi ya, distribusi dari produsen minyak goreng curah ke D1 ke D2 itu diatur di Permen Perin nomor 8 tahun 2022 di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi nggak ada kewenangan Kemendak. Kemendak itu kalau baca Permen Perin nomor 8 tahun 2022 itu hanya nonton-nonton dari jauh aja. Jadi problemnya di mana sebenarnya? Ini ada 3 kementerian yang jadi ternyata... waktu saya diskusi di salah satu televisi swasta, ada Pak Edi juga. Jadi seminggu setelah peraturan Permendak nomor 11 ditetapkan dengan Permen Perin nomor 8 tadi, 1 minggu kemudian dari Kamis ke Kamis itu baru MOU waktu itu. Ya, MOU baru dari tanggal 17 Maret kalau nggak salah Pak Edi ke tanggal 24 Maret itu baru MOU. Nah, sampai sekarang ya berapa minyak goreng curah waktu itu kalau nggak salah 2 minggu setelah peraturan itu ditetapkan, 2 minggu atau 3 minggu itu baru 35 juta liter yang bisa disalurkan. Jadi begitu lambat aturan ini. Jadi sekali lagi ya, apapun kami di DPR di Komisi 6 mendukung langkah yang diambil Presiden nih. Kita butuh melakukan shock terapi. Kita butuh memberikan efek jerah kepada oligarki-oligarki ini. Ya, tapi tentu kepentingan petani harus kita perhatikan. Nah, disinilah sekali lagi ya, saya meyakini tadi Presiden juga sudah menyampaikan memang ini pahit. Tentu ada efek negatifnya kepada kita, tapi yang disampaikan Pak Edi jelas bahwa ini aturan sementara. Kalau memang kita bersungguh-sungguh bahwa bekerja sama agar minyak goreng curah ini bisa 14.000, insya Allah dalam berapa hari akan tercapai kok. Ya, ini soal nawaitu, soal niat, soal kemauan, dan soal penegakan aturan. Nah, sekarang Presiden sudah memutuskan, menteri-menterinya tinggal berani nggak mengimplementasikan. Ini penting juga. Coba kita tanya Pak Edi, ini adakah kemudian pembicaraan untuk bisa membuat implementasi dengan DPR tegas? pasti mendukung langkah Pak Jokowi ini. Pak Edi, apakah sudah ada kemudian kebijakan yang secara tegas ataupun pembicaraan yang meminta agar implementasi itu bisa secara tegas diterapkan sehingga tidak kemudian semakin panjang, akhirnya dampaknya pun semakin luas? Besok siang itu kami di kantor staf Presiden itu mengundang seluruh KL terkait, khususnya perindustrian, perdagangan, ada Satgas Pangan juga. Kita juga akan mengundang staf Presiden bidang ekonomi untuk membicarakan bagaimana memonitor dan mengevaluasi implementasi dari kebijakan ini. Gitu. Nah, jadi ini akan dimonitor secara serius dan kita akan bicarakan teknisnya nanti bagaimana kita akan memonitor dan kemudian mengevaluasi. Karena itu sangat menentukan larangan ekspor ini akan dicabut kapan dan atau akan berlaku sampai kapan gitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mestinya sekarang kita menyatukan langkah gitu ya, karena ini kan ada kebijakan, ini kan ada sesuatu yang tersirat dan ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Yang tersurat adalah larangan ekspor yang seperti kita ketahui. Yang tersirat itu adalah bahwa ini adalah pesan bahwa pemerintah itu tidak segan-segan mengambil langkah drastis dan tidak populer demi kepentingan masyarakat banyak. Dan ini bisa saja kan bahwa untuk sekarang minyak goreng, gitu ya. Saya kira kan tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, ini kan terkait dengan barang kebutuhan pokok atau bahan kebutuhan penting masyarakat. Gitu. Tapi intinya secara tersirat itu yang kemudian mesti kita tangkap maknanya gitu ya. Jadi pemerintah sangat serius gitu, dan ini adalah menjadi tantangan kita. Dan sekali lagi kita mengharapkan bahwa semua pihak kita menyatukan langkah supaya
tujuannya segera tercapai sehingga larangan ekspornya tidak perlu diperpanjang. Dan ini sekarang kan sebenarnya ada momentum Lebaran juga ya, bahwa sebenarnya sebelum ada kebijakan larangan ekspor ini, itu banyak pabrik CPO yang per 27 April itu sudah menghentikan pembelian, bukan karena larangan ekspor ini ya, tetapi karena libur Lebaran gitu loh. Jadi awal Mei itu rencananya akan baru melakukan pembelian PBS lagi. Nah ini kita harapkan kalau bisa habis Lebaran beres gitu ya, harga sesuai ketetapan pemerintah sehingga kita semua kemudian bisa mencari situasi yang win-win gitu ya. Jadi semua untuk, kalau sekarang kan situasinya kelihatannya kan semua jadi banyak yang rugi gitu. Ya kita rubah menjadi semua untuk caranya bagaimana mempercepat implementasi. Caranya bagaimana kami belum bisa bicara detail sekarang karena besok masih akan rakor dengan kementerian lembaga terkait. Mas Tauhid, ini sebenarnya harusnya dari kemarin-kemarin sudah ada loh peraturannya, tetapi ternyata kalau dari catatan Mas Andre ya cuman macan kertas doang, yang akhirnya kita juga sebagai produsen sawit terbesar dunia ngap-ngapan untuk bisa mengatasi masalah ini. Ya, kalau saya lihat begini, kemungkinan bahwa regulasi yang baru ini juga tidak akan bertahan lama. Pertama ya, dari segi produksi sisa daripada katakanlah 33 juta ton itu mau diapakan? Ya. Industrialisasi, hilirisasi itu dalam negeri buat apa begitu? Itu barang pasti akhirnya tidak digunakan begitu. Itu yang belum bisa dijawab, nggak 33 juta ton mau diapakan begitu ya. Ini yang belum kepikiran. Mungkin pelaku usaha ya sementara sederhananya mereka tidak akan melakukan pembelian begitu kan, karena mereka mungkin daya tampungnya hanya 20-30% di tangki, sisanya mereka tidak lakukan pembelian. Yang dikorbankan adalah kebun-kebun yang dari petani rakyat, bukan yang di dalam integrasi mereka. Nah itu yang menurut saya juga harus dipikirkan begitu. Jadi kalau ingin mempertahankan harga 14.000 tentu saja yang akan tersiksa ya selama itu adalah kalangan petani. Kalau sampai akhir tahun 2002 tetap 14.000 ya petani ya selama itu juga akan puasa, mereka tidak akan bisa memanen begitu. Nah komplikasi itulah yang harus dipikirkan. Apakah bisa cepat? Ya bisa turun, tetapi saya kira nggak akan bertahan karena dampaknya luar biasa. Ya itu yang saya tadi pernah saya jelaskan begitu. Nah problemnya adalah seberapa kuat pemerintah menahan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar. Nah itulah petaninya petaninya katakanlah rugi, keuangan negara, devisa dan sebagainya, termasuk nanti yang harus dipikirkan adalah protes dari negara-negara lain. Itu juga berimplikasi ke ketahanan pangan kita. Bisa saja negara lain melakukan retaliasi balasan ya, upaya balasan, apakah untuk komoditas kedelai, komoditas gandum atau komoditas bawang putih yang sama-sama urgent buat kita begitu. Nah, ini yang harus dipikirkan karena sawit itu udah komoditas dunia dan tidak ada substitusi yang sebesar sawit. Negara Malaysia juga tidak punya cadangan, kecuali ada negara lain yang punya cadangan dan bisa menggantikan posisi Indonesia. Tidak ada masalah soal itu. Tapi problemnya kan ini juga sudah seperti harga minyak internasional begitu, sudah terintegrasi secara global. Nah ini yang saya kira harus dipikirkan lebih matang lagi begitu. Jangan sampai belum lama lagi nanti akan dicabut. Memang berhasil 14.000 tapi nggak akan lama begitu. Sepertinya kalau mendengar penjelasan dari Mas Tauhid ini kayak obat oles aja gitu. Jadi kita nggak akan berasa sakit, tapi habis itu sakit lagi setelah dia udah mulai agak normal dan berasa obat olesnya. Tapi ke depan harusnya seperti apa supaya paling tidak kita nggak terus-menerus melalui drama minyak goreng, minyak sawit ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan kembali. Pak Edi. Jadi besok baru akan dilaksanakan pembicaraan untuk bisa mendiskusikan lebih lanjut teknisnya nanti seperti apa dan kira-kira keputusannya bagaimana. Tapi kalau dari perkembangan dan apa pergerakan yang terjadi, ini kalau dari Pak Edi, dari rencana ataupun planningnya teman-teman di KSP, bagaimana kemudian skenarionya? Ya, jadi sekarang itu kan ada skema subsidi ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Gulat dan Mas Andri juga, Mas Tauhid juga. Jadi ada skema subsidi. Nanti saya akan ajak, kita akan akan ajak KL terkait untuk melihat kembali ya skema subsidi. Karena benar yang tadi disampaikan Pak Gulat. Jadi sekarang kan subsidi kan diberikan atas selisih antara harga keekonomian dengan 14.000 gitu loh. Nah, itu kan dengan asumsi bahwa biaya distribusi itu ditanggung oleh
produsen. Padahal yang terjadi kan nggak seperti itu. Pengecer itu atau agen itu dia mengambil barang, mengambil minyak curah dengan biaya mereka sendiri gitu. Nah ini ya kemudian akhirnya 14.000 hanya bisa dijaga pada D1 atau maksimal sampai D2. Nah ini yang nanti kita akan ajak Kementerian Lembaga Terkait untuk mencari formula yang lebih tepat ya, termasuk misalkan kemungkinan untuk apakah skema subsidi ini kita akan pertahankan seperti sekarang atau dimodifikasi gitu ya. Nah, jadi intinya pemerintah tentu saja tidak berharap seperti yang disampaikan oleh Mas Tauhid dalam jangka pendek bisa 14.000 tapi kemudian selanjutnya tidak bisa dipertahankan. Tentu saja kita tidak ingin seperti itu. Nah, yang dilakukan apa yang tadi saya sampaikan, kita akan mengkaji kembali skema subsidinya karena pada intinya kan begini. Tujuan dari subsidi itu adalah supaya masyarakat bisa membeli minyak curah dengan harga yang lebih murah yaitu 14.000. Di sisi lain produsen tidak dirugikan dan juga para pedagang yang terkait dengan distribusi minyak curah ini supaya tidak dirugikan. Intinya kan seperti itu. Nah, kalau ini tidak terjadi, kalau ini bisa terjadi, maka harga 14.000 itu akan lama. Tetapi kalau ini tidak bisa terjadi, ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan sebagainya, itu memang akan ada risiko yang tadi disampaikan oleh Mas Taufik. Jadi sekarang kita masih punya waktu saya kira lah untuk merancang dan nanti mengimplementasikan bukan hanya dalam jangka pendek tapi dalam jangka yang dalam jangka yang cukup panjang supaya harga yang 14.000 tetap bisa dipertahankan supaya larangan ekspor ini bisa dicabut dan juga tidak perlu diterapkan kembali gitu seperti itu. Nah, Mas Tauhid, kalau dari usulan Indef? Ya, saya kira tadi Pak Edi sudah mulai bergeser nih menyepakati gagasan bahwa tidak harus dilarang. Subsidinya yang harus ditambah begitu. Biaya distribusi dari D1 ke D2, alokasinya dipastikan DMO-nya, harganya bisa mengikuti pasar. Sebenarnya gagasan terakhir dari Pak Edi bisa menjawab tidak perlu harus dilarang ekspor begitu. Nah ini yang saya kira justru bisa disampaikan dalam rapat-rapat pertemuan berikutnya ya. Tetapi memang yang problem dipecahkan jalur distribusinya apakah diserahkan ke pasar bebas atau harus diambil alih oleh katakanlah Bulog atau RNI yang harusnya diambil dalam situasi begini ya pemerintah yang harus ambil alih karena kan jalur sementara ini belum bisa dipastikan gitu terutama untuk minyak goreng curah yang cukup kompleks begitu ya sampai memang dirapikan itu yang pertama. Yang kedua memang migrasi ya dari minyak goreng curah itu juga perlu harus dilakukan secara bertahap begitu ya terutama ke minyak goreng sederhana untuk harga yang memang yang rendah begitu bukan yang premium yang sudah dilepas ya harga 24, 25 agar apa keterjangkauan kualitas dan juga produksi dan distribusi bisa dalam satu kebijakan yang utuh bukan hanya di harga saja begitu. Tapi keuangan kita cukup untuk bisa membuat kalau hanya itu 2,7 juta ton ya saya kira cukup begitu ya. Saya kira sangat cukup begitu. Malah menurut saya dari sisi itu dari penghutan ekspor sekarang ketika harga TBS naik lebih dari cukup begitu ya. Kan sekarang harga lagi tinggi, pemasukan negara tinggi. Kalau itu dilarang nggak ada pemasukan negara ya subsidi pasti akan menggerogoti pendapatan negara begitu. Tapi kalau Apkasindo melihat kondisi ini kan tadi sudah clear, pergubnya harus jelas. Harus jelas. Jadi yang pertama kebijakan ini benar yang kata Pak Presiden tidak populer, benar. Semua akan melawan. Tetapi ketika kita sepakat, tentu kami juga meminta ketegasan Permentan 01 supaya ditegaskan jangan sampai hanya kertas macan. Yang kedua, petani-petani yang ada sekarang, saya bicara sebagai petani sawit, sekalipun harga tidak memberikan margin yang cukup kepada kita, saya menghimbau tetap memanen. Karena sawit itu berbeda. Kalau dia tidak dipanen, buahnya itu menjadi racun bagi tubuhnya. Nah itu, kalaupun tidak dipanen. Nah yang ketiga itu masalah pupuk. Kalaupun kita nggak bisa memberikan pupuk dosis yang tepat, katakan 3 kilo, paling tidak sekilo, jangan sampai tidak dipupuk. Efeknya itu 2 tahun ke depan. Nah kalau ini tidak diatasi dari segi kebun sawit petani, maka tahun depan akan terjadi drop daripada produksi TBS petani karena memang terjadi namanya kesalahan budidaya. Tentu ini harapan kami petani sawit, apapun kebijakan Presiden, kami percaya bahwa tujuannya adalah untuk kebaikan. Tetapi kami juga perlu diselamatkan Pak Presiden, Pak Menteri,
ya, bahwa kami juga bagian daripada penyumbang negara ini yang harus juga diperhatikan kebutuhan-kebutuhan kami. Kalau pupuk naik, kami tidak ribut Pak Andre, Bang. Sampai 1.050.000 sekarang per sak. Kemarin cuma 240.000, kami nggak ribut. Dilarang. Banyak banget. Iya. 300%. Iya. Herbisida dulu cuma 45.000 per liter. Sekarang sudah berapa? 300.000. Kami nggak ribut karena kami masih bisa margin dari hasil penjualan TBS ketiga di atas 3.000. HPP kami sekarang sudah 1.800. Kalau dibeli cuma 800 rupiah per kilo, apa yang mau kami makan? Harusnya kalau untuk operasional harga yang masih masuk akal 1.800 modal kami per kilo. Idealnya berapa dibeli? Kan nggak mungkin 2.000 Bang. Nggak mungkin juga 2.500. Hitung kehebatan harga sawit ini Bang Andre. Kami harga TBS itu bukan ditentukan dari harga HPP. Makanya harga sawit itu bagus. Tapi dari hasil tender internasional. Ketika kita tidak berhubungan dengan dunia luar, maka harga tender internasional tidak menjadi patokan. Itu yang perlu dicatat. Maka yang ditentukan apa? Harga tender KPBN. KPBN juga tidak akan berkiblat kepada harga internasional. Karena kita nggak jual, ngapain kita membanding ke sana. Oleh karena itu perlu proteksi yang lebih matang. Saya yakin dengan teguran keras dari Pak Presiden ini menjadi pelajaran penting bagi semua stakeholder sawit, baik dari korporasi maupun dari petani dan semuanya. Bahwa kita nggak boleh main-main untuk kepentingan negara. Petani sawit harus semangat. Jangan pernah kita melihat ini sebagai hukuman yang mematikan. Tapi anggap ini sebagai cara kita juga introspeksi diri untuk ke depan. Petani sawit harus semangat ya, jangan sampai ribut. Ikuti arahan Presiden dari 22 provinsi Indonesia, jangan melakukan kekonyolan. Mari kita sama-sama mendukung. Terima kasih. Mas Andre, ini pat gulipat. Ya, jadi gini, kita mendengarkan pidato Presiden tanggal 22 April. Ya, tadi disampaikan Bang Gulat ya, dari pidato Presiden sampai tengah malam tuh harga sudah drop. Ya. Ya, padahal aturan belum ditetapkan. Lalu yang kedua, kita tahu pengusaha CPO maupun pengusaha minyak goreng itu punya tangki untuk timbun. Bisa ada yang CPO itu 2 minggu kalau tidak salah, minyak goreng itu kalau tidak salah 4 minggu produksinya. Tapi tiba-tiba petani sawit kita dizolimi kalau saya bilang. Kenapa dizolimi? Dugaan saya untuk bikin kekisruhan. Sehingga Bang Gulat dan teman-teman ini melakukan penolakan besar-besaran agar keputusan Presiden tanggal 28 April ini ditentang, dibatalkan. Nah ini satu yang perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia dan kepada juga pejabat-pejabat kita. Ada perlawanan dari oligarki terhadap pemerintah. Itu satu. Yang kedua, keputusan kan sudah diambil bahwa malam ini mulai jam 00 larang ekspor CPO dan 12 produk itulah dan minyak goreng. 12 item kalau tidak salah. Nah, keputusan ini tentu kita dukung. Harapannya apa? Memberikan efek jerah, memberikan shock terapi, lalu juga bisa mewujudkan harga eceran tertinggi 14.000 itu. Kita di Komisi 6 mendukung langkah Presiden. Nah, tapi bagaimana ini bisa diwujudkan? Tadi dia udah singgung sama Pak Thohir sama Bang Gulat. Bagaimana BPD PKS itu bisa bukan hanya memberikan insentif terhadap harga 14.000, juga mempertimbangkan harga logistik. Nah, ini diskusi kita ini ditonton oleh pejabat ya, semuanya. Mudah-mudahan ini juga jadi pertimbangan. Jadi bukan hanya harga produksi di bawah 14.000, tapi juga biaya logistik itu juga dipertimbangkan. Dan juga jangan juga, mohon maaf ya, saya sebagai anggota Komisi 6 jangan juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan itu dikangkangin dengan Permen-Perin Nomor 8 karena distribusi itu kewenangan Kementerian Perdagangan untuk pengawasannya. Ini di Permen-Perin itu D1 D2 itu kewenangan Menteri Perindustrian, kan aneh. Permen-Perin ini menabrak yang namanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014. Distribusi itu kewenangan Kemendak. Jadi di antar pemerintah aja sudah gontok-gontokan soal kewenangan. Terus, lalu yang ketiga, ini kalau sudah selesai dan harganya normal, kita tentu bisa kembali ke pelaksanaan DMO dan DPO. Tapi pelaksanaan DMO dan DPO itu harus kita awasi dengan ketat. Lalu terakhir Mbak, ya petani harus kita selamatkan. Pemerintah harus memastikan Permentan Nomor 1 2018 jalan. Yang kedua, selama larangan ini
pelabuhan-pelabuhan tikus harus kita jaga. Ya. Jangan sampai ada yang namanya penyeludupan. Sekali lagi, di sana ada gula, di situ ada semut. Jadi aturan ini bisa dilaksanakan ya kalau pemerintah tegas. Jangan sampai apapun nama peraturan besok diumumkan jadi macan kertas lagi seperti peraturan-peraturan sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Bang Andre, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Mas Ahmad Toib, Direktur Eksekutif Indef. Terima kasih Pak Gulat dan juga terima kasih Pak Edi. Ini kayaknya masih ada yang mau diomongin, butuh satu episode lagi untuk bisa menjelaskan lebih lanjut berkaitan mengenai drama pelarangan ekspor. Evaluasi hasil. Oh ya, besok. Kita nantikan saja bagaimana kemudian kebijakan teknis yang akan disampaikan, yang dimungkinkan ini akan disampaikan esok hari. Saya Brigita Manaro pamit, selamat malam, sampai jumpa.